wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Yolanda dengan NIM 2214040006. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis yang ke-11 pada mata kuliah hadis tarbawi, yaitu menunaikan hak jalan. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqati. Qalu ya Rasulullah ma lana buddu mim majalisina natahaddasu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza abaitum ilal majlisa fa'atut tariqo haqqahu. qalu wa ma haqquhu. qala addul basira wa kafful adha wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Riwayah Bukhari wal Muslim, Abu Dawud wa Ahmad. Baiklah, itulah tadi pembacaan ayat hadis yang ke-11, yaitu tentang menunaikan hak jalan pada mata kuliah hadis tarbawi. Baiklah, di sini saya akan membacakan arti dari perkata dari hadis ini, yang dimana hadisu yaitu hadis Abi Sa'id, yaitu Abu Sa'id Sa'idil Khudri, yaitu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, iyyakum, jauhilah atau hindarlah olehmu, wal julusu, duduk-duduk, fit turuqati, di jalan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma, apa lana, yang menjadi buddumin, penghalang bagi kami dari majalisina, dari kami, natahaddasu, yaitu membicarakan kami di situ, fiha, yaitu tentang kehidupan. Qala, Rasulullah berkata hal-hal penting tentang fiha, yaitu hal-hal penting tentang kehidupan. Kemudian qala, Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faiza, apabila abaitum, engkau enggan, ilah untuk atau kepada, ilal majlis, duduk di situ, fa'atut tori, berikanlah olehmu maka, tutori, keadilan, hakkuhu, haknya. Qalu, mereka berkata, wama, dan apakah hakkuhu? Qala, hak jalan.
Mereka berkata lagi, Adul Basira, memelihara, yaitu pandangan, wakafu, dan menahan, wakaful azawaruddu, yaitu perbuatan yang mencela, dan waraddu waruddus salam, dan menjawab salam, wal amru, dan menyuruh bal ma'rufi, berbuat baik, dan wan nahyu anil bil ma'rufi, baik berbuat, wan nahyu anil munkar, dan melarang berbuat mungkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Baiklah, mungkin itu penjelasan atau arti dari dan pembacaan hadis yang ke-11, yaitu tentang menunaikan hak jalan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang maksud dari hadis ini, yaitu hadis ini menjelaskan tentang adab duduk di pinggir jalan. Jika terpaksa, daripada dasarnya dalam hadis ini kaum muslimin tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Dalam hadis ini disebutkan di jalan, jadi ada benarnya Nabi itu. Sekarang kan orang udah sering duduk di jalan dan di pinggir jalan, bahkan ada di tengah jalan, sehingga orang tidak bisa lewat. Jadi Rasul tetap menyebutkan di jalan, kita harus menghindari itu. Kemudian berdasarkan pertanyaan sahabat-sahabat tadi, bagaimana jika dalam kondisi duduk di pinggir jalan itu, jika ada kepentingan mendesak, jadi memang kita tidak mau duduk di situ, tapi memang penting. Jadi Rasul berkata, jika kamu bermaksud tidak sengaja atau karena kepentingan tertentu, maka kamu harus berikan orang lain itu untuk jalan, yaitu hak jalannya. Jalan itu tempat lewat. Kalau kita memenuhi jalan buat kesusahan orang lain, bagaimana kalau terpaksa? Kata Nabi, boleh. Caranya yaitu yang pertama, kamu harus jaga pandangan, tidak boleh jelalatan, atau tidak boleh dan tidak sesuai ajaran agama kita, karena orang lain bisa risih dan akan menimbulkan dosa lain seperti bergunjing. Jangan sampai karena nongkrong di situ. Yang kedua yaitu mengganggu, jangan sampai buat macet di jalan. Jadi jangan menimbulkan gangguan pada orang lain, contoh parkir di tengah jalan hingga membuat macet, ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga yaitu menjawab salam atau menebarkan keselamatan. Kalau ada yang kecelakaan atau tolong, kalau ada yang buat onar, kita cegah, dan jadi guna kita duduk di situ, kita bantu orang lain. Malahan kewajiban orang yang duduk di jalan itu mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Kalau ada yang buat onar, kita nasihati dan kita cegah. Jadi begitu tinggi akhlak yang diajarkan agama Islam. Kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu yang pertama berbincang tentang materi pendidikan, yaitu materi tentang akhlak, di mana seseorang harus menghargai hak-hak orang lain tentang jalan. Kalau terpaksa pun dia harus melakukan cara-cara yang diajukan Nabi tadi, yaitu jaga pandangan, jangan mengganggu, dan menebarkan keselamatan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang ingkar. Yang kedua, hadis ini juga membicarakan tentang metode tanya jawab ataupun diskusi, di mana sahabat bertanya, Nabi menjawab. Jadi seseorang itu atau guru mengajar peserta didiknya dengan berdiskusi. Dalam hal ini juga hadis ini membicarakan tentang kurikulum, di mana harus disesuaikan dengan tujuan pelajaran itu. Pertama dijelaskan lalu diajarkan. Jadi kurikulum itu fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan untuk mengacu pada tujuan yang sama.
Mungkin itulah dari saya penjelasan mengenai hadis yang ke-11, yaitu hak itu adab duduk di pinggir jalan ataupun hak jalan. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.